Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-35 yang berisi tentang hak-hak persaudaraan sesama muslim. Sebelum kita jelaskan, mari kita dengarkan terlebih dahulu lafaz hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, ya, silakan salah seorang membaca. Bentar Ustaz, ada sedikit. Oke. Al-hadithun al-khamsun wa salasun. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghudu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdunu zuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabi mri'in minna syarri an yahqira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahul Muslim. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-hadithu al-khamisu wa thalathun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian wahai kaum muslimin saling berhasad satu dengan yang lain. Dan yang dimaksud dengan hasad adalah seorang membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya dan dia berkeinginan bagaimana supaya nikmat tersebut hilang dari orang lain. Baik dalam sisi harta misalnya, benci apabila saudaranya, tetangganya dia mendapatkan rezeki dan dia pun berkeinginan seandainya rezeki tersebut, uang tersebut hilang darinya. Atau bisa juga hasad di dalam ilmu. Melihat teman sama-sama belajar, ternyata dia mendapatkan ilmu yang lebih banyak, hafalan yang lebih banyak. Kemudian dia benci dan ingin berangan-angan seandainya nikmat ilmu tersebut hilang dari temannya tadi. Atau bisa juga berupa jabatan. Maka Nabi SAW melarang kita untuk hasad satu dengan yang lain.
Yang seharusnya ada di dalam diri seseorang adalah apabila saudaranya mendapatkan nikmat, maka dia ikut bergembira. Dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan harta, maka kita bergembira, alhamdulillah. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu. Allah berikan dia amanah berupa harta. Allah berikan dia jabatan. Senang melihat saudara dicukupkan, diberikan kelebihan. Dan di antara yang membantu perasaan seperti ini adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah dengan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang membagi-bagi rezeki sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang membagi-bagi ilmu, dialah yang memberikan kekuasaan. Semua itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha bijaksana, dialah yang memberi tentunya berdasarkan hikmah. Lalu bagaimana seseorang muncul di dalam dirinya hasad? Dia sadar bahwasanya ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hasad, maka dia akan sengsara. Dari sisi yang pertama adalah karena dia tentunya berdosa, karena hasad ini adalah perbuatan dosa. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ketenangan hidup, maka orang yang hasad jauh dari ketenangan hidup. Selama dia masih memiliki sifat hasad tersebut, maka dia akan menjadi orang yang sengsara, tidak tenang hidupnya, senantiasa susah hidupnya. Nabi SAW melarang kita untuk saling berhasad satu dengan yang lain. La tahasadu, janganlah kalian saling berhasad satu dengan yang lain. Seseorang meminta kepada Allah dijauhkan hatinya dari hasad, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad, karena mereka ini terkadang tidak terlihat. Kemudian yang setelahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian saling bernajash. Ini maksud dengan najash adalah menaikkan harga barang dalam sebuah transaksi tanpa ada di sana niat untuk membeli. Menaikkan harga barang di dalam sebuah transaksi tanpa ada di sana niat untuk membeli. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah ingin menipu saja, ingin memberikan manfaat bagi penjual atau memberikan mudarat kepada orang yang membeli. Misalnya sedang terjadi transaksi antara pembeli dan juga penjual, kemudian dia datang dan menaikkan harga, dan tidak ada maksud untuk membeli. Maksudnya adalah ingin memberikan manfaat kepada penjual, atau dia ingin memudarati pembeli, atau dua-duanya. Maka ini perbuatan yang terlarang, dan yang demikian bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah. Bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah. Harusnya dia sebagai seorang muslim tidak memudarati saudaranya, tidak memudarati pembeli, dan juga tidak memudarati penjual.
biarkan mereka saling berjual beli satu dengan yang lain tanpa kita berusaha untuk memudarati pembeli atau memudarati penjual. At-tanajush, saling najash, ini bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah. Tidak sepantasnya dan tidak boleh bagi seorang muslim di dalam dia bermuamalah, di dalam dia berjual beli, kemudian memudarati saudaranya. Tidak boleh hasad dan tidak boleh dia memudarati. Ini adalah saudara kita. Kemudian selanjutnya wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lain. Benci ini berada di dalam hati seseorang. Seorang muslim diperintahkan untuk mencintai saudaranya karena keislamannya, ketaatannya. Bukan justru malah saling membenci satu dengan yang lain. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lain. Termasuk di antaranya adalah larangan untuk melakukan sesuatu yang menjadikan saling membenci satu dengan yang lain. Saling membenci satu dengan yang lain tidak boleh. Dan melakukan sesuatu yang menjadikan seseorang saling membenci dengan saudaranya ini juga tidak diperbolehkan. Apa saja yang kira-kira itu menjadikan seseorang bisa membenci saudaranya, maka jangan kita melakukannya. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Benci kepada saudaranya sehingga ketika bertemu bukan saling menyapa, saling mengucapkan salam, justru malah saling membelakangi satu dengan yang lain. Melempar mukanya. Tidak mau melihat saudaranya. Tidak boleh yang demikian. Saling menghajar, saling tidak berbicara. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Kemudian beliau mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kalian membeli jualan sebagian. Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan saudaranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misalnya terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli. Kemudian mereka masih dalam masa untuk memilih. Kemudian kita datang atau seseorang datang kepada pembeli. Ya, mereka masih dalam muddatul khiyar, masih dalam masa memilih, yang penjual juga masih menunggu dan pembeli masih berpikir jadi atau tidak. Kemudian orang yang ketiga datang dan mengatakan, saya punya barang yang lebih murah daripada ini. Atau saya punya barang yang lebih bagus daripada ini dan lebih murah daripada ini. Maka tentunya maksudnya adalah supaya sang pembeli tidak jadi membeli barang si A yang pertama dan supaya dia berpindah kepada si B. Nah, ini tidak boleh yang demikian. Kapan bolehnya? Kalau memang mereka sudah
selesai transaksinya, misalnya sudah tidak jadi, maka boleh bagi orang yang ketiga kemudian dia menawarkan. Tapi kalau masih dalam masa milih, maka dalam keadaan demikian tidak boleh orang ketiga kemudian menawarkan barang yang lebih murah, karena ini tentunya menjadi sebab permusuhan, akan terjadi kebencian antara penjual yang pertama dengan penjual yang kedua. Maka Nabi SAW melarang yang demikian. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kemudian beliau mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu dengan yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu dengan yang lain. Pertama, di sini ada perintah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mengisahkan Allah, yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Berarti di sini ada perbaikan hubungan kepada Allah. Wa kunu ibadallah, jadilah kalian hamba-hamba Allah, itu hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk menjaga hubungan dengan saudara se-Islam, ikhwanan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini menunjukkan bagaimana agama ini adalah agama yang indah, bukan hanya mengatur hubungan seseorang dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan seseorang dengan saudara yang lain. Dan Allah SWT senang apabila kita menjadi hambanya yang bersaudara, menjaga persaudaraan, menghormati, tidak menzalimi. Maka Allah mencintai hamba-hamba yang seperti itu keadaannya, yang baik kepada saudaranya, tidak hasad, tidak najash, tidak saling membenci satu dengan yang lain, tidak saling membelakangi satu dengan yang lain, tidak saling menzalimi dalam berjual beli. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Selama dia adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan rukun iman, maka dia adalah saudara kita. Meskipun kita bukan satu ayah, bukan satu ibu, kita beda suku, beda negara, beda warna kulit. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian beliau mengatakan la yadhlimuhu. Kalau dia adalah saudara kita, maka janganlah dia mendoliminya. Itu mendolimi dari sisi hartanya, dengan mengambil harta saudara tanpa hak, menipunya, atau mendolimi dari sisi kehormatan dengan cara mencelanya, merendahkannya, menghibahnya. Ini semua adalah kezaliman.
Wala yakhdhuluhu, dan janganlah dia meninggalkan saudaranya. Maksudnya adalah ketika saudaranya se-Islam dalam keadaan dia membutuhkan pertolongan, janganlah seseorang kemudian membiarkan saudaranya dalam keadaan dia tidak ditolong. Dan menolong bisa dengan ucapan, bisa menolong dengan harta, bisa dengan doa, bisa dengan jasad, kekuatan badan. Jangan sampai kita meninggalkan saudara kita yang dia dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Wala yakdzibuhu, dan jangan dia berbohong. Membohongi seorang muslim ini adalah perbuatan yang dosa. Dan berbohong secara umum ini adalah dosa, bahkan dosa besar. Tidak boleh seseorang muslim berbohong kepada muslim yang lain. Hendaklah dia senantiasa menjaga kejujuran. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh dia menghinakan, menganggap dia hina, menghinakan dia karena kedudukan dia, karena warna kulitnya, karena harta yang dia miliki. La yahqiruhu, jangan sampai dia menghinakan saudara se-Islam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ukuran yang sebenarnya yang menunjukkan kemuliaan seseorang. Itu bukan dilihat dari badannya, bukan dilihat dari hartanya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu berada di sini. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada dada beliau 3 kali. Ya, menunjuk kepada dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini. Takwa itu berada di sini. Takwa itu berada di sini. Maksudnya bagaimana? Karena tadi disebutkan tentang larangan untuk menghinakan saudara. Karena mungkin sebagian tidak paham, menganggap bahasanya kemuliaan adalah dengan harta, dengan jabatan. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang adalah berdasarkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan ketakwaan adalah di sini, di dalam hati. Maksudnya adalah asalnya. Asal dari ketakwaan dan juga keimanan adalah di dalam qalbun seseorang. Kemudian apa yang ada di dalam qalb tersebut akan terpancar, akan terlihat dampaknya di dalam anggota badan. Terlihat pada ucapannya, terlihat pada anggota badannya. Itu adalah pancaran, itu adalah dampak dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Asalnya adalah di dalam hati. Sehingga seseorang berusaha untuk menjaga hatinya, berusaha untuk memperbaiki apa yang ada di dalam dadanya. Jangan hanya dia memiliki perhatian terhadap jasadnya. Kemudian beliau mengatakan, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim.
Cukup seseorang itu dinamakan jelek, rendah apabila dia menghinakan saudaranya se-Islam. Jadi justru ketika seseorang menghina saudara se-Islam yang lain, itu justru akan merendahkan dirinya, menjadikan dia hina, menjadikan dia adalah orang yang buruk. Yang mungkin seseorang awalnya merendahkan orang lain dengan tujuan supaya dia tinggi, tapi justru ketika dia menghinakan seorang muslim, itu akan menjatuhkan dia sendiri. Cukup bagi seseorang dianggap jelek, dianggap buruk ketika dia menghina saudara se-Islam. Kemudian beliau mengatakan, kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain ini haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya. Maksudnya adalah haram darahnya, tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan alasan yang dibenarkan, yang disebutkan dalam hadis. Seperti misalnya karena dia berzina, atau karena dia meninggalkan agama Islam. Dia berzina dan dia adalah seorang yang sudah muhsan, sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, maka hukumannya dalam agama Islam adalah dirajam. Atau seorang pembunuh yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka orang yang seperti ini dihukum bunuh. Haram seorang muslim atas muslim yang lain darahnya, maksudnya adalah dilarang untuk membunuhnya kecuali dengan sebab yang dibenarkan di dalam agama, itu pun harus dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Wa maluhu, dan haram hartanya. Harta seorang muslim adalah haram atas muslim yang lain, yaitu tidak boleh mengambilnya tanpa hak, baik sedikit maupun banyak. Itu adalah sesuatu yang haram kita ambil. Kemudian wa irduhu, dan diharamkan atas muslim yang lain kehormatannya. Tidak boleh membicarakan kejelekan saudaranya. Tidak boleh namimah, mengadu domba di antara saudaranya. Tidak boleh dia mencelanya dengan ucapan atau dengan tulisan. Kehormatan seorang muslim harus dijaga. Damuhu wa maluhu wa irduh, seorang muslim haram atas muslim yang lain darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah diharamkannya saling berhasad atau dan juga jual beli najash atau menjual atas jualan saudaranya, karena ini semuanya akan mendatangkan permusuhan, kebencian di antara kaum muslimin. Kita jauhi hal-hal yang bisa menjadikan kita saling membenci satu dengan yang lain. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil adalah dorongan bagi kaum muslimin semuanya untuk menjadi saudara-saudara yang saling mencintai satu dengan yang lain.
Di antara faedahnya bahwa persaudaraan di antara kaum muslimin ini mengharuskan atau tuntutannya adalah kita memberikan kebaikan kepada mereka, menyampaikan kebaikan kepada mereka, dan menolak mudarat dari mereka. Ini adalah tuntutan dari persaudaraan. Diharamkannya seorang muslim mendolimi saudaranya, meninggalkan dia ketika dia membutuhkan pertolongan. Diharamkan untuk merendahkan seorang muslim, berdusta. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahayanya menghinakan seorang muslim atau penghinaan seorang muslim kepada saudaranya, karena itu sudah cukup, ya sudah cukup menjadi sebuah kejelekan bagi seseorang. Seandainya dia tidak memiliki kejelekan kecuali kejelekan menjelekkan saudara, maka itu adalah sudah cukup. Itu sudah sangat jelek sekali ketika seseorang menghinakan saudara se-Islam. Baik, itu adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-35 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan hak-hak persaudaraan di antara kaum muslimin. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab apabila di sana ada pertanyaan dari para pemirsa, kami persilahkan. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Barakallahu fikum. Sangat materi hadis yang sangat penting ya Ustaz untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari terutama Ustaz. Dan nampaknya sudah banyak yang ingin bertanya Ustaz. Ana langsung ke penanya pertama yang tadi raise hand. Ini sepertinya akhwat ya, Putri. Tafadol. Jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, pertama Ana mengucapkan selamat dulu Ustadz atas berdirinya STIT Riyadhus Shalihin Ustadz. Jazakumullah khairan. Berkah. Barakallahu fiik. Ustadz, Ana mau bertanya, masalah seseorang misalnya bermasalah dengan saudaranya gitu Ustadz. Selama di dunia tidak selesai Ustadz. Dan ketika saudaranya itu meninggal dunia, apakah nanti di mahsyar itu langsung dikisos Ustadz, atau masih ada kesempatan untuk saling bermaafan Ustadz? Itu aja Ustadz. Yang kedua Ustadz, afwan Ustadz, Ana belum mengerti soal pengagungan terhadap ilmu di kajian online Ustadz. Ana berusaha setiap kajian online itu masuk sebelum asatizah itu masuk itu Ustaz. Namun terkadang karena ada sesuatu dan lain hal Ana terlambat gitu Ustaz. Dan Ana juga tidak mencatat jadinya gitu Ustaz. Dan ketika sesi tanya jawab Ana langsung raise hand Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ana tahu itu bukan adab yang baik Ustaz terhadap guru dan terhadap ilmu Ustaz. Mohon nasihatnya aja dari Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan atas ucapan selamat atas berdirinya STIT Riyadhus Shalihin, dan tentunya ini adalah nikmat yang besar untuk kami dan secara umum kaum muslimin, karena dengan berdirinya STIT Riyadhus Shalihin semoga bisa menjadi salah satu wadah bagi anak-anak kita yang ingin menimba ilmu syar'i secara formal, menjadi seorang pendidik yang handal di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang seseorang yang memiliki permasalahan dengan saudaranya, berupa mungkin
masalah dalam harta atau dalam perkara yang lain, dan di situ ada mungkin unsur kezaliman, namun sebelum selesai urusan tadi saudaranya wafat, apakah nanti di padang mahsyar masih ada kesempatan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, atau hanya ada qisas? Maka jawabannya adalah yang namanya saling menghalalkan atau memaafkan itu hanya bermanfaat ketika seseorang di dunia. Adapun ketika sudah meninggal dunia, maka yang akan terjadi adalah qisas dengan kebaikan dan juga kejelekan di padang mahsyar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berupa kehormatan ataupun harta ataupun yang lain, maka adalah dia minta dihalalkan sekarang. Minta dihalalkan sekarang. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari kiamat yang tidak ada di sana dinar, tidak ada di sana dirham. Ucapan beliau, hendaklah dia meminta maaf sekarang, menunjukkan bahwasanya yang namanya maaf itu bermanfaat hari ini. Adapun nanti di padang mahsyar maka tidak ada yang demikian. Sekarang kita masih bisa datang dan memohon maaf. Sekarang dengan harta yang kita miliki, kita masih bisa damai dengan saudara kita. Masih bermanfaat harta tersebut sekarang. Masih bisa kita meminta maaf. Tapi nanti di padang mahsyar, ketika masing-masing dari kita membutuhkan kebaikan, dan masing-masing dari kita ingin terlepas dari kejelekan, dari dosa. Dan di antara celahnya adalah dengan adanya qisas ini. Karena orang yang terzalimi, dia akan mendapatkan tambahan kebaikan. Orang yang terzalimi, dia bisa terlepas dari sebagian dosa-dosanya. Ini kesempatan bagi dia untuk mendapatkan kebaikan dan juga terlepas dari sebagian dosa. Sehingga di hari tersebut dia akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan meskipun hanya sedikit, karena dia tahu kalau sampai dia ringan timbangannya, maka ini adalah bencana bagi dia. Tentunya dia tidak akan melepas, tidak akan membiarkan. Dan ini tidak pandang apakah itu adalah saudaranya atau bukan saudaranya. Mungkin suami istri saling menzalimi di dunia, dan seorang suami akan menuntut di akhirat, atau seorang istri akan menuntut. Di hari tersebut kita sendiri-sendiri. Kita memikirkan keselamatan diri sendiri. Mungkin saja seorang ayah akan menuntut anaknya, atau seorang anak akan menuntut ayahnya. Nah, sehingga seseorang tentunya di dunia ini berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kezaliman, dan seandainya dia adalah yang bersalah, maka jangan ragu-ragu untuk meminta maaf, jangan ragu-ragu untuk
segera berdamai sebelum datang satu hari di mana sudah tidak ada manfaatnya yang namanya harta dunia dan tidak ada gunanya seorang meminta maaf di hari tersebut. Kemudian setelahnya adalah tentang masalah ta'zimul ilm, pengagungan terhadap ilmu, khususnya ketika dalam kajian online. Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang mengambil manfaat dari ilmu, yang mendapatkan ilmu adalah orang yang mengagungkan ilmu itu sendiri. Dan bentuk pengagungan kita, penghormatan kita terhadap ilmu ini banyak. Termasuk diantaranya adalah menghargai majelis ilmu, menghargai guru yang menyampaikan ilmu, menghormati seorang guru, menghormati majelis ilmu, menjaga adab-adabnya ketika bermajelis, maka ini adalah bagian dari penghormatan kita terhadap ilmu itu sendiri. Sehingga tentunya datang lebih awal daripada guru mencatat, meskipun tidak dilihat karena online, mengikuti dengan beradab, dengan konsentrasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun guru tidak melihat, meskipun temannya tidak melihat, maka ini adalah hal-hal yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan ilmu itu sendiri. Karena dia mengagungkan ilmu, maka ilmu pun akan menetap pada diri seseorang. Tapi kalau seseorang tidak menghormati ilmu, tidak menghormati orang yang membawa ilmu, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan ilmu. Meskipun dia duduk lama di majelis bertahun-tahun, tapi ketika tidak ada di dalam hatinya pengagungan terhadap ilmu itu sendiri, maka bisa saja meskipun dia duduk bertahun-tahun, tapi dia tidak mendapatkan ilmu tersebut. Mudah lupa, masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Menghadiri majelis ilmu hanya sekedar kebiasaan saja. Nah, ini tentunya pertanyaan yang bermanfaat dan mungkin ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Dan kita hidup di zaman yang semuanya serba online, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu. Maka adab sebagai seorang penuntut ilmu berupa pengagungan terhadap ilmu tetap harus kita jaga meskipun kita mengikuti kajian online ini. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Berikutnya langsung ke baik. Tadi ada yang resen kemudian tidak jadi sepertinya. Ana bacakan pertanyaan dari masih. Tafadol Ukhti Rini. Baik, jazakallah khair Bapak. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustazana. Waalaikum. Fadhali. Alhamdulillah. Nah Ustadz, Bismillah. Seperti ini Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap saudara kandung yang mungkin karena tanpa sadar dulu ya, pola asuh orang tua yang
seperti pilih kasih dan lebih mengutamakan salah seorang anaknya. Jadi sampai dewasa dan berkeluarga, orang tersebut kurang menghargai saudaranya yang lain. Mungkin karena tambahan juga faktor lain seperti keberhasilan dari sisi dunia, merasa berhak untuk berbuat kurang baik atau merendahkan saudara yang lain, dan sanggup membuang muka atau membuat suasana persaudaraan itu saling memusuhi atau menjadi keruh pada saat berjumpa, Ustaz. Sebagai kakak yang tertua, mungkin misalnya kita sudah meminta maaf jika ada yang salah atau kurang, kita berusaha berbuat baik dan mendoakannya, namun sikap itu terus berlanjut dan seperti menggerogoti diri kita. Nah, apakah tepat dalam situasi seperti ini untuk menjaga diri kita juga, seperti juga tadi menjaga kehormatan diri kita sendiri, kita boleh melakukan seperti dalam surah Al-Muzammil ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Jadi menjauh dengan cara yang baik. Mohon penjelasannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Apabila kita posisinya adalah sebagai seorang saudara yang terzalimi, entah itu dihina atau direndahkan atau dibiarkan dan tidak diperhatikan, maka dalam keadaan seperti itu yang bisa dilakukan oleh seorang muslim yang pertama adalah tentunya menyadari bahwa ini semua adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadi semuanya dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terlepas dari takdir Allah. Saudara kita melakukan yang demikian, menghina atau melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan yang tidak sepantasnya, terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena ini adalah bagian dari musibah. Kita dizalimi adalah bagian dari musibah. Dan musibah ada sebabnya. Dan di antara sebabnya adalah dosa-dosa kita sendiri. Sehingga ketika kita melihat yang seperti ini, kita dizalimi oleh orang lain, maka kita memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini semua adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Perbanyak istighfar, berbanyak bertobat kepada Allah. Dan justru inilah sebuah keberuntungan bagi seseorang ketika dia diuji oleh Allah SWT melalui saudaranya, dizalimi. Justru dia sibukkan dirinya dengan dirinya sendiri. Dia sibukkan dirinya dengan dosa-dosanya. Sehingga dia pun memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru pikirannya adalah pada kenapa saudaranya menzalimi, tapi justru malah dia banyak memikirkan dirinya sendiri, apa dosa yang telah dia lakukan. Tentunya ini adalah sebuah keberuntungan bagi seseorang. Dia bisa mengambil faedah dan manfaat dari musibah yang menimpa dia. Kemudian yang ketiga, tentunya
jangan sampai kita balas apa yang dilakukan oleh saudara kita tersebut dengan kezaliman yang lain. Kalau dia memutus, maka jangan kita memutus. Kalau dia menghinakan kita, maka jangan kita menghinakan beliau. Justru kita yang berusaha untuk berbuat baik, mengucapkan salam, tetap menghormati beliau, tetap menjaga lisan kita, jangan sampai kita balas penghinaan dengan penghinaan. Dia mengotak-atik kejelekan kita, kemudian kita juga membongkar kejelekan dia. Jangan sampai yang demikian kita lakukan, karena nanti kita menjadi orang yang zalim seperti dia. Sama antara kita dengan dia. Justru yang kita lakukan adalah membalas kejelekan tersebut sebisa mungkin dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan. Idfa' billati hi ahsan. Adalah engkau tolak dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba yang sebelumnya ada permusuhan tiba-tiba menjadi seorang yang sangat dekat. Ini sering terjadi ketika seseorang dizalimi oleh orang lain, kemudian dia balas dengan kebaikan, bukan dalam waktu yang sebentar, dalam waktu yang lama, sampai akhirnya orang yang membenci kita tadi akhirnya justru malah mencintai kita. Dan itu banyak terjadi. Dan di antara yang menjadikan orang lain simpati adalah ketika seseorang dia dizalimi dan dia bersabar. Nah, ini beberapa nasihat yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai justru kita memutus tali silaturahim. Dia memutus, kemudian kita memutus. Adapun yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu dalam surat Al-Muzammil, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan peninggalan yang indah. Maka jangan kita memahami bahwasanya yang dimaksud adalah kemudian kita mengasingkan diri dan atau kita meninggalkan saudara kita. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk bersabar atas ucapan orang-orang musyrikin yang mengatakan beliau adalah majnun, orang yang gila, beliau adalah tukang syair, beliau adalah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka, maksudnya adalah tidak usah memperdulikan, memasukkan hati ucapan-ucapan mereka yang tidak baik tersebut. Jadi bukan berarti kemudian Nabi SAW berhenti berdakwah, ya, tapi disuruh untuk bersabar. Tidak usah dimasukkan ke dalam hati apa yang mereka ucapkan, dan beliau diperintahkan untuk terus mendakwai. Jadi demikian pula kita sebagai seorang saudara dan kakak kita adalah saudara kita, maka kita terus menyambung dan bersabar, dan semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita semuanya dan secara khusus ibu penanya. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, Jazakumullah khair Ustaz. barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Selanjutnya Ustaz, ada
yang ingin bertanya lagi live, tafadhol Ukhti Ummu Muhammad. Jazakallah khairan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Wa ilaikum. Tafadhali. Nah Ustadz, jadi begini, ada seorang bapak yang sudah wafat. Kemudian selang beberapa tahun anaknya wafat. Jadi anak ini kan harusnya mendapatkan warisan ya dari bapak tadi kan, anak laki-laki ini. Karena yang lebih dahulu wafat si bapak. Nah, qadarullah warisan itu belum dibagikan sampai anaknya wafat kan. Dan si ibu dari anak wafat ini kan mendapat bagian warisan juga ya Ustadz ya. Ya. Bagaimana caranya? Kan si warisan anak tadi belum diberikan oleh pihak keluarga laki-laki. Dan warisan si ibu belum diberikan juga oleh pihak istri suami yang wafat ini. Sementara anak yang adik daripada yang laki-laki wafat ini tadi diberikan tanah oleh keluarga laki-laki itu. Bagaimana Ustadz ini? Maksudnya penjelasannya, mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Wa khairan na'am. Ya. Seorang ayah meninggal dunia, kemudian beberapa tahun kemudian anak laki-lakinya meninggal dunia sementara belum dibagikan harta warisan dari orang tuanya. Maka dalam hal ini kita hitung dulu hak dari anak laki-laki yang meninggal dunia tadi. Berapa haknya? Jadi harta dari bapaknya berapa? Kemudian anak laki-laki tadi mendapatkan haknya berapa? Kemudian setelah itu baru kita menghitung hak bagi istri dari bapak yang wafat tadi. Jadi kita tahu hak anaknya tadi berapa yang sudah meninggal, kemudian hak ibunya juga berapa kita sudah tahu. Nah, baru dari situ kita tahu ketika kita mengetahui hak dari anak yang telah meninggal tadi, anak laki-laki yang telah meninggal tadi, kita tahu hak yang dimiliki oleh istrinya, istri dari anak laki-laki yang meninggal tadi. Demikian pula mungkin ibunya juga punya hak. Ibunya juga punya hak harta dari anak laki-laki yang meninggal tadi. Jadi kurang lebih caranya demikian. Kita hitung dulu harta yang dimiliki oleh bapak tadi, kemudian kita hitung juga hak dari hak warisan anak yang meninggal tadi, baru setelah itu kita berikan ahli waris yang lain haknya, baik hak dari bapak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu maupun dari anak yang meninggal setelahnya. Demikian mungkin bisa dipahami, Bu. Ustadz Afan, Ya. jadi si anak itu tadi mempunyai anak laki-laki 2 Ustadz. Apakah ibunya masih mendapatkan hak warisan Ustadz? Masih. Oh, nah. Iya, masih. Nah. Tapi begini Ustadz, Ya. qadarullah hak anak laki-laki tadi belum diberikan kan. Sementara yang hak ibu ini juga belum diberikan. Bisa nggak dipotong aja dari yang hak anak laki-laki itu punya ibu begitu? Karena dari pihak ibu itu sampai saat ini belum memberikan dan mungkin tidak memberikan begitu Ustaz. Karena kurangnya pemahaman ya, jadi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah hak dan harus diberikan sebenarnya seperti itu. Jadi pihak dari istri yang wafat, anaknya wafat ini tadi juga nanti aja deh potong gitu dari hak yang
itu anaknya wafat ini, gimana? Bisa nggak seperti itu? Ya, mungkin nanti bisa disampaikan lagi Bu pertanyaannya di langsung di Japri di luar forum. Nah, Ustadz, Baik, ada nomor tadi hubungi Ustadz? bisa insya Allah. Host punya nomornya ya. Nah, mungkin nanti Anda japri host ya. Baik, baik, Jazakumullah Ustadz. baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Jazakumullah khair. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Apakah bisa Ustaz satu pertanyaan lagi dari ada yang bertanya di chat Ustaz? Ya, silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz. Bagaimana cara memahami tidak menumpahkan darah seorang muslim kecuali yang dibenarkan oleh agama? Untuk saat ini, apakah masih berlaku hukum yang demikian? Mohon nasihatnya Ustaz. Diulang pertanyaannya. Bagaimana cara memahami dari hadis yang tadi yang kita bahas, tidak menumpahkan darah seorang muslim kecuali yang dibenarkan oleh agama? Untuk saat ini, apakah masih berlaku hukum yang demikian? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, masih berlaku. Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali yang dibenarkan di dalam agama. Yang dimaksud adalah ucapan Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara 3 perkara. Yang pertama adalah at-thayyibu zani, seorang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan dia berzina. Maka orang yang seperti ini kalau perkaranya sampai kepada hakim, kepada mahkamah, sampai kepada negara, maka dia dirajam. Dirajam artinya dibunuh. Halal darahnya, kita tidak berdosa, karena memang demikianlah agama kita mengatur. Berarti ditumpahkan darahnya dengan sebab yang memang dibenarkan oleh agama, ini maksudnya. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Karena agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang bisa dipraktekkan di mana saja, kapan saja semenjak diutusnya Nabi SAW. Dan perbuatan zina ini adalah perbuatan yang nista dan merusak nasab, menjadikan masyarakat tidak aman dengan adanya orang yang senang berzina, tersebar berbagai penyakit dan seterusnya. Kemudian juga orang yang an-nafsu bin-nafsi, orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka orang yang demikian dihukum bunuh. Karena seseorang apabila sudah pernah membunuh orang lain, kemungkinan untuk membunuh orang yang kedua itu besar. Kalau sudah terbiasa menumpahkan darah, maka untuk membunuh yang kedua itu lebih mudah, yang ketiga dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya supaya berhenti kerusakan tersebut? Caranya adalah dengan ditegakkan hukum qisas bagi orang yang membunuh. Siapa di antara kita yang merasa aman tinggal satu RT, satu RW dengan orang yang pernah membunuh orang lain? Yang kalau misalnya terjadi sesuatu antara kita dengan dia dengan sebab yang remeh, mungkin saja dia juga akan membunuh kita. Sehingga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja maka dia dibunuh. Dan sekali lagi, yang melakukan ini semua adalah pemerintah yang berwenang
bukan individu atau komunitas tertentu. Yang melakukan adalah pemerintah kita. Jadi ini maksudnya, dan tentunya itu semua berlaku semenjak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semenjak turunnya hadis ini, datangnya hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Ini ada pertanyaan satu lagi Ustaz dari Swedia Ustaz. ya, Apakah masih bisa Ustaz? baik. Satu lagi. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan dari rasa menjelekkan sesama saudara muslim kalau kita tahu apa yang dilakukannya tidak baik dan kita menghindari agar yang akan bermuamalah dengannya untuk tidak terpedaya dengan kejelekannya. Kadang jadi takut dapat membuka aib saudaranya sendiri atau yang lainnya. Jazakallah khair Ustaz. Bisa diulang pertanyaannya? Baik, bagaimana kita bisa membedakan dari rasa menjelekan sesama saudara muslim kalau kita tahu apa yang dilakukannya tidak baik dan kita menghindari agar yang akan bermuamalah dengan orang yang dianggap tidak baik itu tidak terperdaya dengan kejelekan orang tersebut. Kadang jadi takut dapat membuka aib saudaranya atau yang lainnya. Jazakallah khair. Yang dimaksud dengan menghinakan saudara, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yahqiruhu, tidak menghinakannya, maka adalah dengan lisan kita, ya, dengan lisan kita menjelek-jelekkan dia, menghinakan dia, atau bisa juga merendahkan dia dengan hati kita, tetapi dalam masalah yang berkaitan dengan dunia, merendahkan dia karena dia lebih miskin, merendahkan dia karena jabatan, merendahkan dia karena warna kulit, merendahkan dia karena tampangnya, maka tidak boleh yang demikian. Ya, adapun seseorang menjauhkan dirinya dari seseorang yang dikhawatirkan bermuamalah dengan dia akan membawa efek yang tidak baik, bisa mempengaruhi keistiqomahan seseorang, maka ini bukan termasuk merendahkan yang dimaksud di dalam hadis. Bukan termasuk merendahkan yang dimaksud di dalam hadis. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Sekaligus mungkin menutup sesi kita atas jawabannya untuk sekaligus menutup sesi kita malam ini Ustaz. Alhamdulillah kajian pada kesempatan ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi manfaat dan menambah keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan jazakallah khair atas kepada Ustadz Abdullah Roy atas ilmu yang telah dibagikan. Assalamualaikum ilaikum. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, kemudian menjaga kesehatan Ustadz dan keluarga, serta menambah keberkahan dalam ilmu dan amalnya. Kami juga mengucapkan selamat Ustadz atas berdirinya atau disahkannya STIT Riyadhus Shalihin di Pandeglang, Jawa Barat. Mudah-mudahan menjadi berkah ilmunya bagi masyarakat Jawa Barat dan umumnya bagi masyarakat Indonesia, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berilmu Ustadz. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kajian malam ini ada kekurangan atau khilaf. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan tersebut karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik berasal dari kita sendiri. Mari kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.